Saya izin share screen dulu. Silakan Romo. Dari bagian yang kita tinggalkan, kan nanti ada satu lagu, jadi maaf, saya ulang ya. Ada satu lagu jadi harus dibuat dengan cara ini nih, share sound. Ya, ya sudah kelihatan. Sisa, ya. Sisa dari bagian kedua. Moga-moga tidak terlalu lama di bagian ini karena sebenarnya hari ini, malam ini kita mau melihat yang lebih jauh dari tradisi rangkap tiga atau tradisi triplex gitu, dari bahan yang ada di Injil Markus, Matius, dan Lukas sekaligus gitu. Nah, tapi kita meninggalkan sedikit bagian yang menarik yang rupanya oleh Pak Reza jadikan PR untuk teman-teman yang sudah baca, barangkali sudah ada pertanyaan tentang kisah. Sebentar, ini kok bahannya lain. Nah. Sebentar ya, minta maaf karena rupanya yang saya copy berbeda dari yang seharusnya. Kopinya gimana Romo, Starbucks atau Janji Jiwa? Sebentar, minta maaf. Ya nggak apa-apa Romo. Sabar sebentar. Ini ngopinya. Yang saya berikan kepada Pak Reza, ya, bukan yang ini. Ya, agak berbeda tadi. Berbeda tadi. Nggak apa-apa Romo. Atau mau saya tampilkan Romo aja ya, mungkin lebih mudah ininya nanti ya. Lalu gimana maju mundurnya? Ya makanya takutnya nanti agak sulit. Bisa sebentar. Oke. Saya ambil dari komputer yang ada di depan saya. Sabar sedikit. Bahan yang tradisi rangkap dua itu berarti bahan duplex itu berarti ada di Matius dan Lukas, tidak ada di Injil Markus. Tradisi rangkap dua atau yang disebut tradisi duplex itu sering dikaitkan dengan sumber karena tidak ada di Injil Markus tapi ada di Injil Matius dan Lukas yang tidak berhubungan satu sama lain sebenarnya, maka mereka mengatakan Matius dan Lukas memakai bahan yang dikenal dengan nama sumber ki gitu. Ki itu artinya quelle yang berarti sumber itu sebenarnya. Jadi ini pendobelan istilah. Baik, sudah ada, saya share screen ini. Ya, itu. Isi sumber ki atau sering disebut ucapan-ucapan Yesus atau dalam bahasa Yunani logia Yesu, mengandaikan bahwa apa yang ditemukan di dalam sumber ki itu, kita sudah melihat bagaimana orang mengira-ngira isi dari sumber ki itu yang tidak ada bentuk fisiknya karena tidak ditemukan, tapi orang mengatakan bahwa ini sumber yang tertulis juga. Dari perkiraan itu diambil dari apa yang ada di Injil Lukas dan di Injil Matius, tapi tidak ada di Injil Markus. Nah, menurut kata orang biasanya itu dikaitkan dengan ucapan atau kata-kata yang diajarkan oleh Yesus gitu. Tapi ada juga kisah seperti yang mau kita lihat pada malam ini yang kita tinggalkan dari pertemuan sebelumnya. Kisah perwira di Kapernaum ini jelas bukan kata-kata Yesus saja gitu.
justru terjadi di dalamnya ada banyak dialog. Kalau mau dikatakan ini hanya bersumber dari Jesus saying itu, jadi kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sama seperti sabda pengutusan, sabda bahagia, doa Bapa kami yang sudah kita lihat. Nah, rupanya ada juga di dalam bagan ini kisah. Jadi bukan sekedar kata-kata atau ajaran, tapi satu cerita. Cerita yang diungkapkan dengan cara indah oleh Matius dan Lukas. Tidak ada di Injil Markus. Tapi sebelum kita melihat itu, kita mau mendefinisikan dulu kalau kita bicara tentang satu potongan dari kisah yang namanya perikop. Perikop Injil, biasa kalau orang mengatakan perikop itu berarti bagian yang ada judulnya ini. Ya, seperti contoh di dalam gambar ini ada judul Yohanes Pembaptis, ya. Lalu di bawahnya saudara-saudari lihat ada ayat-ayat yang paralel, ada di Matius, ada di Lukas, ada di Yohanes. Ini berarti ada tradisi rangkap tiga yang ternyata didapatkan juga di Injil Yohanes. Rupanya sumber dari tradisi yang lebih luas lagi karena dimiliki juga oleh Yohanes, meskipun tidak sama. Nanti satu kesempatan, mungkin minggu depan, kita akan lihat bagaimana kisah pembaptisan Yesus itu diceritakan dengan unik dari masing-masing penginjil. Istilah perikop sendiri adalah potongan ini. Peristilahan teknis dalam dunia penafsiran. Asal katanya dari bahasa Yunani, peri, yang berarti around, di sekitar, dan kopto, yang artinya memotong. Koptao itu kata kerja dari kopto, berarti saya memotong. Perikoptao itu berarti memotong di sekitar. Justru karena potongan itu, lalu orang bisa tahu ini satu cerita, gitu, satu potongan, satu bagian yang punya logika sendiri. Istilah tersebut dipakai untuk menunjuk satu unit dalam satu karya sastra, unit literer yang dibedakan dari potongan yang lain, unit yang lain, dari cerita yang lain. Biasanya karena ada perubahan tempat, waktu, tindakan tokohnya gitu. Nampak dari bagaimana peralihan itu. Penting untuk memahami potongan semacam ini yang disebut perikop, justru karena di dalam kebiasaan penafsiran kita, perikop-perikop itu diberi judul. Tapi ternyata kalau saudara-saudari perhatikan tidak selalu konsisten. Karena apa? Ada yang diberi judul untuk satu potongan yang pendek. Seperti ini misalnya, pendahuluan. Jelas pendahuluan Injil Lukas dari ayat 1 sampai 4 pendek. Tapi pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini perikop yang panjang sekali. Penampakan malaikat Gabriel kepada Zakaria ketika sedang mempersembahkan kurban itu. Itu satu cerita dengan judul ini. Nah, karena itu judul perikop rupanya penting ketika orang membatasi kisahnya dengan potongan kecil cerita itu. Judul perikop dalam terjemahan kitab suci, saya sebut terjemahan kitab suci karena tidak bahasa aslinya, tapi sudah terjemahan modern, tetap bermanfaat karena membantu kita, memudahkan kita untuk mencari kisah mana. Bayangkan saja kalau seandainya teks kitab suci kita itu berurut terus begitu tanpa judul-judul ini. Lebih sulit untuk mencari apa yang mau kita butuhkan gitu. Ya. Namun harus selalu diingat bahwa judul-judul ini bukan berasal dari pengarang Injilnya. Judul-judul ini adalah tambahan dari editor atau penerjemah kitab suci. Sehingga kalau saudara-saudari perhatikan, ambil contoh saja, dari satu kitab suci ke kitab suci yang lain, terjemahan maksudnya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bisa saja berbeda judulnya. Judul-judul itu adalah karya dari editor atau penerjemah. Judul atau pembagian ini dengan demikian bukan langsung berasal dari pengarang kitab sucinya, pengarang Injilnya. Artinya pengarang Injil meninggalkan kepada kita tulisan yang nyambung gitu. Bahkan sebenarnya kalau diperhatikan pada zaman itu belum ada tanda-tanda baca. Bayangkan bagaimana membaca satu teks tanpa titik dan koma. Apalagi kalau teks itu varian yang ditulis semua dengan huruf besar begitu. Lalu di mana berhentinya? Jadi kita tidak tahu di mana potongan cerita itu kan harus betul-betul menentukan kemudian penerjemahan dan editor
terjemahan modern membantu kita dengan membagi alinea, membagi perikop, dengan memberi judul-judul itu. Tapi justru karena itu, judul dan pembagian ini sudah masuk dalam penafsiran. Karena itu kadang-kadang judulnya bisa dikoreksi. Judulnya tidak tepat kalau melihat ceritanya. Ya, kadang-kadang kita harus sadar bahwa ternyata judul anak yang hilang itu tidak betul-betul mewakili kisah tentang anak yang hilang, karena ternyata ada 2 anak yang hilang. Masih ingat dari pertemuan sebelumnya. Mungkin judulnya bisa diganti Bapak yang begitu baik hati, gitu misalnya. Atau 2 anak yang hilang daripada 1, karena yang 1 anak yang hilang di luar rumah, yang 1 lagi anak yang hilang di dalam rumah karena dia tidak merasa menjadi anak. Kita sudah bicarakan ini. Maka kembali ke topik kita, yang sering diberi judul yang sama, yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ditemukan dalam Injil Matius dan di Injil Lukas dengan judul yang sama. Perikop yang kita pikir sama gitu. Memang ada kata-kata yang sama di sana yang rupanya kita jadikan doa ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut komuni. Ketika pastor mengatakan, lihatlah anak domba Allah, berbahagialah mereka kita yang diundang ke perjamuannya, lalu kita mengatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kata-kata ini yang ditemukan dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Perhatikan angkanya yang mudah diingat. Matius bab 8 ayat 8 dan Lukas bab 7 ayat 7. Kita lihat lebih lengkap. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Begitu ditulis oleh Matius. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini menurut Matius. Coba kita perhatikan, kata-kata yang sama itu muncul di Injil Lukas ini kan, di bab 7 ayat 7 ini. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tapi saudara-saudari, coba kalau kita lihat paralel dari kata-kata sebelum ucapan ini, katakan saja sepatah kata, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Lebih panjang dialog yang ada di Lukas bab 7 ayat 7 ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan seterusnya. Nampaknya yang bagian ini sama. Pertanyaan kita sekarang, kalau ternyata kisahnya sebetulnya tidak persis sama, serupa tapi tak sama, apakah perwira Romawi ini perwira yang sama? Kembali, kisah ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi kita. Ceritanya satu atau berbeda? Dikisahkan oleh penginjil Matius dan Lukas dari sumber yang sama, dengan seorang perwira yang sama, atau berbeda? Coba perhatikan dari susunan perbandingan ini saja, kelihatan bahwa ternyata di Injil Matius, ya, kisahnya sebenarnya lebih pendek sampai di sini. Ada tambahan yang lebih panjang, komentar ini, yang tidak ada di Injil Lukas. Tapi cerita Injil Lukas tentang perwira Kapernaum itu lebih panjang. Kalau kita perhatikan baik-baik ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak itu, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ini modifikasi dari cerita yang ada di Injil Matius itu. Pertama, perwira itu ternyata mengirimkan teman-teman orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini yang meminta kepada Yesus untuk datang menyembuhkan hamba perwira itu karena ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi lihat, ditafsirkan oleh sahabat-sahabat perwira itu, orang-orang Yahudi ini, dengan caranya sendiri. Artinya,
dia layak engkau tolong karena memang ada maunya. Karena perwira ini penderma dari rumah ibadat di Kapernaum itu. Rupanya cerita ini tidak ada di Injil Matius, dialog ini. Matius tidak mengangkat satu sisi yang kita bisa katakan ada unsur apa? Tidak tulus sebenarnya kan kalau begitu. Permintaan orang-orang Yahudi ini demi kepentingan mereka sebenarnya. Oleh karena itu, perwira itu ketika Yesus mau mengikuti permintaan orang-orang Yahudi itu, ya, rupanya mengirimkan orang lain, sahabat yang lain. Tapi sekarang bukan orang Yahudi. Sahabat itu datang kepada Yesus dan mengatakan ketika ya Yesus tidak jauh lagi, dia menyuruh sahabatnya kepadanya untuk mengatakan ini, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Itu sebabnya perwiranya bukan ini. Ini sahabat perwira itu yang memang tidak berani, tidak layak, tidak merasa pantas untuk datang kepada Yesus. Bukan tidak berani dalam arti takut, tapi merasa tidak pantas. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya perwira Kapernaum itu sebenarnya tidak pernah kelihatan di Injil Lukas. Setelah Yesus mendengar perkataan ini, heranlah dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapati nyalah hamba itu telah sehat kembali. Apa bedanya kalau begitu cerita perwira Romawi di Kapernaum itu dari Injil Lukas dan Injil Matius? Iman dari perwira Romawi di Injil Matius itu rupanya iman yang memang langsung berhadapan-hadapan ini. Perwira itu bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, ayat 13, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Ini imannya. Percaya pada Yesus dengan satu kata tadi, pulanglah. Jadi seperti yang kau percaya. Tapi memang itulah bedanya. Ada perjumpaan langsung antara perwira itu dengan Yesus. Sementara di Injil Lukas, iman dari perwira itu lebih unik sebenarnya kalau saudara-saudara perhatikan. Imannya bukan untuk kepentingan sendiri. Pertama, dia mohon Yesus menyembuhkan hambanya yang mungkin bukan orang Romawi, tapi orang Yahudi juga barangkali kita tidak tahu. Tapi jelas dia bukan seperti orang-orang Yahudi yang minta supaya Yesus menolong perwira ini karena apa? Perwira ini membantu untuk membangun sinagoga di Kapernaum itu. Iman perwira ini iman tanpa pamrih. Bukan atas dasar jasa-jasa pribadinya. Sepatah kata untuk iman tanpa kata-kata. Itulah yang dibuat oleh perwira Romawi di Injil Lukas. Cerita di Injil Lukas ini seperti lebih menggarisbawahi atau memberi tekanan yang lebih jauh daripada yang di Injil Matius akan sesuatu yang sebenarnya dipelajari oleh orang Yahudi dari orang asing. Belajar dari iman orang asing itu. Seperti ada juga di Injil Matius, kita lihat dalam komentar yang lebih panjang tadi, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu yang di Injil Matius. Ada tambahan sedikit ini dari ayat berikutnya yang memang menonjolkan bahwa Yesus tetap menggarisbawahi bahwa iman orang asing ini ya lebih daripada orang-orang Yahudi sendiri yang kalau tidak sadar, kalau tidak belajar akan didahului oleh orang-orang lain, makan bersama dengan bapak-bapak bangsa orang beriman ini, Abraham, Ishak dan Yakub. Anak-anak kerajaan atau yang merasa diri sudah bagian dari kerajaan itu justru malah menemukan diri mereka dalam gelap. Tapi Injil Lukas barangkali kalau saudara-saudara perhatikan, sekali lagi seperti yang kita buat minggu yang lalu, membaca lebih jauh daripada sekedar yang ada di hadapan hidung kita, kita akan menemukan cerita
perwira di Kapernaum itu disusul dengan cerita Yesus membangkitkan anak janda dari Nain itu. Nah, kalau kita perhatikan di situ, janda di Naim ini pasti orang Yahudi. Rombongan Yesus yang masuk ke kota Naim bertemu dengan rombongan yang mengusung jenazah. Ternyata dua rombongan itu berhenti, dan Yesus dengan tergerak hatinya oleh belas kasihan pada janda itu, lalu membangkitkan anak janda itu, anak tunggal janda itu. Artinya janda itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi, suami tidak punya, anak laki-laki tunggalnya pun mati. Dan di situ Yesus membangkitkan dia. Lalu semua orang memuji Yesus karena Tuhan melawati umatnya. Dalam diri Yesus mereka menemukan harapan mesianik itu. Tetapi kalau dibandingkan ceritanya, iman orang-orang Yahudi yang melihat sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, ya, tetap saja lebih jauh atau lebih dangkal daripada iman perwira dari Kapernaum ini yang rupanya dari jarak jauh percaya kepada kata-kata Yesus, patah kata saja dan hambanya sembuh. Iman yang tanpa pamrih tadi. Itulah saudara-saudari, rupanya tekanan yang berbeda dalam cerita yang sama membantu kita untuk mengerti bahwa masing-masing penginjil punya daya kreasi yang membuat pesan apa yang mau disampaikan dalam kisahnya itu betul-betul menjadi hidup. Barangkali memang satu sumber cerita, perwira di Kapernaum. Tapi Matius dan Lukas mengisahkannya dengan cara yang unik. Sehingga kita bisa menimba pesan yang memang berbeda juga. Barangkali kita akan mengatakan, Lukas memberi kita inspirasi untuk merasa bahwa dengan komuni batin pun kita bisa tetap bertemu, berjumpa dengan Yesus dan disembuhkan. Seperti yang dialami oleh perwira di Kapernaum itu. Persis karena kita tidak bertemu dengan hosti yang dilihat secara virtual itu online. Tidak sempat menyambutnya. Tetapi komuni batin itu bukan berarti tanpa nilai dan tanpa arti kalau kita membaca kisah perwira di Kapernaum menurut Injil Lukas. Justru karena itulah imannya dipuji oleh Yesus. Ya, ini yang tersisa dari bagian yang kita tinggalkan dari tradisi rangkap 2 yang sering dikatakan sumber ki itu, tapi ternyata kita melihat bahwa sumber ki tidak hanya berisi ucapan-ucapan, ada juga cerita yang menarik seperti ini. Sudah kita bandingkan. Baik. Kita beralih ke bagian yang ketiga, melanjutkan perbandingan tradisi rangkap 2, tentu saja sekarang saatnya kita melihat tradisi rangkap 3. Artinya, kisah yang dimiliki oleh Matius, Markus, dan Lukas. Jadi yang di-share bersama di dalam 3 penginjil ini sampai kemudian bisa disusun dalam bagan yang membuat kita bisa membaca dan membandingkan ceritanya. 3 kisah yang sama dan ternyata kelihatannya sama, tapi ternyata tidak sama. Serupa tapi tak sama gitu. Sinopsis Injil seperti sudah diulang-ulang itu membantu kita untuk melihat dalam kolom itu cerita yang sama dan menemukan perbedaan dan kesamaannya. Dari tradisi triplex atau tradisi rangkap 3 ditampilkan dengan cara sinoptik, berarti dalam pandangan yang sama dalam 3 kolom, sehingga unsur-unsur yang identik atau yang serupa itu bersesuaian secara horizontal, diparalelkan, disejajarkan begitu. Buku yang memuat presentasi teks-teks Injil dengan cara demikian disebut sinopsis. Nah, seperti yang sudah pernah ditampilkan, ini yang terbitan baru dari LAI, revisi dari pendeta A.A. Sitompul itu, dulu warnanya biru bukunya, sekarang menjadi lebih besar, harganya bisa dibeli di Tokopedia juga. Atau yang sudah saya tampilkan juga dari terbitan RPBAJ dari Timur, dari Pater Heinz Neuhaus SVD ini. Nah,
sinopsis ini berbeda sedikit karena menaruh juga Injil Yohanes. Jadi memparalelkan kisah yang ada mungkin di Injil Yohanes seperti yang tadi kita sudah lihat di awal, kisah pembaptisan Yesus yang rupanya diceritakan, ditemukan juga ceritanya di Injil Yohanes. Meskipun nanti kita akan lihat betapa berbedanya visi Yohanes. Nah, kita ambil contoh seperti yang sudah ditampilkan dulu, kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, dari teks yang ada ini saya scan dari buku sinopsis 4 Injil dari Pater Neuhaus tadi. Ya. Injil Yohanes tidak punya cerita kisah penyembuhan orang buta di Yeriko. Injil Matius, Markus, dan Lukas menceritakannya dengan cara masing-masing. Dan kita lihat kisahnya kelihatannya sama dengan judul perikop yang sama. Yesus menyembuhkan orang buta. Saudara-saudara bisa cek sendiri, baik di perikop Matius bab 20 ayat 29 sampai 34, Markus 10 46 sampai 52, Lukas 18 35 sampai 43, judulnya Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, ketika teksnya disejajarkan begini, namanya sinopsis. Banyak sinopsis merasa sudah puas dengan mencetak teksnya dalam kolom-kolom tanpa memberi satu pembedaan tipografis. Pembedaan tipografis itu artinya kata-kata yang sama misalnya ditandai dengan garis atau dengan tebal. Untuk menunjukkan baik unsur yang sama maupun unsur yang berbeda gitu. Tapi justru inilah kesempatan bagi saudara sekalian untuk membuat buku, misalnya bagi mereka yang punya buku itu tadi, buku sinopsis keempat Injil, ini adalah buku kerja. Jadi ketika kita mau membaca teks atau cerita tentang penyembuhan orang buta di Yeriko ini, dan mencoba menarik pesannya, mencoba untuk berlatih menafsirkannya, ya bisa kita buat dengan cara membaca bagaimana ceritanya dikisahkan oleh penginjil yang lain. Nah, ketika kita menemukan teks yang sudah diparalelkan begini, kita terbantu dengan cara yang dibuat oleh Pater Neuhaus, ayat-ayat atau baris-baris yang sama ini disejajarkan begitu. Kita ketemukan dalam kesejajaran ini, seperti mau saya tunjukkan ini. Ya, tapi tidak ada tanda-tanda warna-warni yang memang diserahkan kepada membaca sendiri, kepada kita yang mau membuat studinya. Maka teks ini, itu teks yang memang terbuka, sudah disediakan, tapi kita yang memberi tanda. Misalnya, kalau kita mau, bagian yang dari Injil Matius kosong ini rupanya terisi dengan banyak kata-kata di Injil Markus. Kalau kita beri stabilo warna kuning, ya, misalnya akan lebih kelihatan lagi apa isi yang ternyata tidak diceritakan atau tidak ada dalam Injil Matius. Tidak ada juga dalam Injil Lukas. Apa ini? Gitu. Misalnya, dengan cara demikian, lalu teks ini menjadi satu buku kerja yang membantu kita untuk menangkap sesuatu. Memang dengan macam-macam kemungkinan buku sinopsis gini ada pertanyaan, sinopsis mana sebetulnya yang paling baik? Ada orang yang selalu bertanya, Romo, buku apa yang harusnya saya beli? Yang ini atau yang itu? Sulit sekali menjawab ini, karena saya juga tidak dapat komisi apa-apa dari penerbitnya. Ya. Nah, mau dibuat sinopsis yang seperti ini misalnya, dengan diwarnai sedikit, tetap dengan ditonjolkan perbedaannya, ini teks dari Pendeta A. Sitompul yang direvisi dalam terbitan LAI tadi. Saudara-saudara lihat, sinopsisnya ketiga Injil saja, tidak masukkan Yohanes. Di sini ada Yohanes yang kosong karena tidak ada ceritanya. Tapi teks yang dari Pendeta A. Sitompul itu bentuknya seperti begini. Sekali lagi, tidak ada tanda-tanda yang dibuat dengan warna-warni atau huruf tebal atau garis bawah. Diserahkan kepada kita yang mau dengan jeli dan teliti menganalisis teks ini. Maka bisa diajukan, seperti tadi sudah ditanyakan, sinopsis yang terbaik itu bukan ini atau itu sebenarnya, adalah sinopsis yang kita buat sendiri untuk kita masing-masing. Artinya, perbandingan teks yang kita sendiri otak-atik dengan tangan kita. Ketika kitab suci, tidak sekedar kita baca dalam hati, tapi juga dibaca dengan suara keras,
maka telinga kita mendengar apa yang kita sedang baca. Ceritanya menjadi lebih hidup tentu saja, karena kita membacanya dengan bersuara. Itu aslinya pembacaan kitab suci zaman dulu. Ikra, itu berarti bersuara, keras. Nah, ketika seperti saudara-saudari mungkin tahu ada perlombaan itu kan di sekitar bulan Ramadan dulu, Sabaqah Tilawatil Quran, itu karena orang memang sebenarnya membaca kitab suci dengan suara keras. Itu sudah ada sesuatu karena telinga ikut bekerja. Apalagi ketika kita membaca dengan menuliskan. Menulis kembali. Itu berarti seperti seolah-olah kita bersentuhan dengan sabda Tuhan itu. Seperti kita bertemu dengan kata-katanya. Bukan hanya dengan mata, telinga, tapi juga dengan tangan. Tangan yang bergerak mungkin bukan menuliskan semua kata-kata itu, tapi dengan stabilo kita menggarisbawahi, memberi warna-warni di antara kata-kata yang sama dan kata-kata yang berbeda. Dan itulah sinopsis yang terbaik menurut saya ketika kita mulai kerja dengan tangan kita. Karena justru dengan cara begitu, kita berjumpa dengan sabda Tuhan secara lebih intim. Teks kitab suci tidak hanya untuk dibaca dengan mata, tapi juga ditulis sendiri dengan tangan. Idealnya, bila dapat digunakan warna-warni yang berbeda itu dalam tabel sinoptik, untuk menunjukkan unsur yang identik, yang sama, serupa, atau yang khas dari salah satu Injil. Saya ambil contoh misalnya sinopsis dari bahasa Perancis yang saya kemudian terjemahkan dari Maurice Muhammad dan Pierre Benoit ini. Kelihatan berbeda dari sinopsis dari yang tadi sudah ditunjukkan dalam bahasa Indonesia, A.A. Sitompul dan Neuhaus tadi. Nampak di sini dialognya sudah disusun dengan cara menjorok ke dalam. Lihat, sudah ada perbedaan. Tapi ternyata perbandingan teks yang ditandai hanya Yesus saja. Nama Yesus dibuat dengan huruf besar memang. Dan itu saja. Yang lain yang membedakan atau yang sama tidak persis ditandai. Kecuali warna-warna yang saya berikan sendiri ini. Keuntungan dari visualisasi sinopsis yang macam ini, teksnya sudah terbagi-bagi dalam kalimat-kalimat itu, sintagma, artinya ada kalimat langsung, yaitu percakapan, dan ada kalimat yang menjadi ceritanya. Maka kalau orang membaca, misalnya dengan dramatisasi, lebih mudah lagi teks ini. Karena apa? Yang menjorok ke dalam akan dibaca secara bergilir oleh mereka yang memerankan Yesus, atau memerankan orang banyak, atau memerankan orang buta. Ini sudah membantu kita untuk menjadi lebih jeli lagi. Teks dari Pierre Benoit dan Maurice tadi. Tapi ya tetap saja kita harus bekerja karena tidak ada tanda-tanda warna-warni yang membedakan dan menunjukkan kesamaannya. Maka mari berangkat dari yang ada ini saja dulu, kita melihat perbedaan dan kesamaan. Matius, saudara-saudari perhatikan, dari ceritanya ini lebih pendek, atau bisa dikatakan yang paling pendek. Mau dibandingkan dengan Lukas, kelihatan bahwa Matius rupanya ceritanya lebih jarang-jarang. Lihat, kalimatnya renggang-renggang begini. Kalau dibandingkan, ketiganya, Markus lah yang paling panjang. Ada 79 kata dalam bahasa Yunani di Injil Matius, 119 kata dalam bahasa Yunani di Injil Markus, dan 108 kata dari Injil Lukas. Markus menambah banyak hal. Murid-muridnya misalnya. Ada kata-kata itu kita bisa tandai. Bartimeus, anak Timeus, nama dari orang buta itu tidak ada di Injil Matius maupun di Injil Lukas. Rupanya Markus yang mencatat nama orang buta, Bartimeus. Ya. Nanti ada hal-hal lain kita akan lihat secara lebih detail. Lukas ternyata juga membuat tambahan yang tidak ada di Injil Matius maupun di Injil Markus. Dengan memberi tanda-tanda nanti kita akan lihat bahwa ternyata Lukas menaruh perhatian pada orang banyak yang kemudian dijadikan pada akhir dengan sebutan yang lain, bukan orang banyak dalam arti rombongan atau crowd saja, tapi rakyat, people gitu, yang memuji Allah. Ini satu perbedaan yang tidak ada di Injil Matius maupun di Markus. Kalau kita perhatikan satu persatu nanti ceritanya, saya lebih suka membuatnya dengan cara saya sendiri, dengan menunjukkan bagaimana kisahnya itu rupanya
kalau disusun dengan tekanan pada apa yang klimaks dan apa yang nanti kemudian menjadi anti klimaks dari ceritanya, lalu kita akan lihat bahwa masing-masing rupanya menaruh tekanan berbeda-beda. Injil Matius rupanya menaruh ceritanya dalam bentuk yang paralel begini, A, B, B, A. Sementara Injil Markus rupanya memusatkan kisahnya pada dialog yang tidak ada di Injil Matius dan Lukas, yang di tengah-tengah ini. Apa itu nanti kita lihat dengan cara yang lebih lebar gitu, supaya mata kita tidak terlalu sakit untuk membacanya. Injil Lukas punya caranya sendiri yang menunjukkan bahwa akhir dari cerita itu ternyata lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Tekanan Injil Lukas nanti bertumpu pada bagaimana kisah ini berakhir. Kita lihat dulu dari Injil Matius dan Injil Markus. Kalau kita bicara tadi tentang orang buta ya, di Injil Markus diberi nama, kita langsung lihat ada sesuatu yang rupanya nampak dibedakan di Injil Matius. Ya. Kita langsung nampak kekhasan Injil Matius karena Matius mulai dengan sesuatu yang lain sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta. Nah, 2 orang buta. Rupanya yang buta itu tidak hanya 1. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka tentu saja karena 2 ya, berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, katanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sekilas kalau kita kembali ceritanya, mulai dari bagaimana diperkenalkan tokoh-tokoh di situ, Yesus, murid-murid, orang banyak yang berbondong-bondong, dan 2 orang buta. Yesus dan murid-murid ini bergerak. Keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, tapi orang buta itu duduk. Lihat perbedaannya. Jadi yang 1 bergerak, berjalan, yang 1 duduk. Yang 2 duduk. Lalu 1 kelompok ini yang terus berjalan rupanya tidak memperhatikan yang duduk itu. Mendengar bahwa Yesus lewat, orang-orang buta itu berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Seperti mereka tahu siapa yang lewat. Mereka meraba-raba dan menerka-nerka dengan teriakan ini, dengan satu ungkapan yang pasti sudah menunjukkan sesuatu yang tidak sekedar ungkapan yang biasa. Ini orang penting ya lewat. Kasihanilah kami. Orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Kenapa harus ditegur? Orang bisa berpikir, karena mereka mengganggu iring-iringan Yesus. Iring-iringan dari murid-murid dan orang banyak itu yang mengikuti Yesus. Tapi orang buta ini tidak diperhitungkan. Mereka itu buta, artinya tidak bisa melihat. Dan karena itu duduk, karena memang orang buta tidak bisa lihat jalan. Tidak mungkin mereka jalan-jalan, mereka didudukkan barangkali di pinggir jalan supaya minta-minta. Tapi orang buta itu tidak tuli. Orang buta itu cacat matanya, tapi bisa mendengar dan bisa berseru karena mereka tidak tuli, mereka juga tidak bisu. Tapi aneh, orang banyak itu menyuruh mereka diam. Maksudnya, orang buta ini sebenarnya tidak cacat seluruhnya, tapi ternyata justru orang banyak ini menyuruh mereka supaya jadi bisu gitu. Seolah-olah mau dikatakan demikian. Dari cerita yang bergerak ini, tiba-tiba ceritanya berhenti di tengah-tengah ini. Karena Yesus telah berhenti. Tidak jalan lagi. Lalu memanggil mereka, katanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Kata Tuhan, Tuhan, Tuhan yang diulang-ulang. Menunjukkan bagaimana 2 orang buta itu ada dalam proses perjumpaan yang khusus ketika mereka sampai pada sapaan Yesus ini, pertanyaan Yesus, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Mereka tidak lagi mengatakan anak Daud, Tuhan. Tuhan di sini dalam huruf besar, seperti pengakuan iman orang Yahudi, itu dipakai kata Kyrios gitu. Atau dalam bahasa Ibrani ada 4 kata itu, yang suci, YHWH. Tidak diucapkan, tapi orang Yahudi dia akan mengenai, my Lord, Tuhanku, supaya mata kami dapat melihat. Dan karena itu, Yesus yang mereka harapkan sebagai Tuhan penyelamat, memang betul menjamah mata mereka. Kisah Injil Matius menceritakan bagaimana Yesus betul-betul menjadi Tuhan yang menjamah mata orang buta dan menyembuhkan mereka. Cerita ini dikenal sebagai cerita mukjizat penyembuhan. Karena Yesus bertindak seperti tabib. Coba saudara sudah lihat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan itu, lalu menjamah mata mereka. Betul menyembuhkan dengan cara menyentuh daerah yang memang butuh disembuhkan itu. Kita sering pakai kata mengurapi gitu, tapi menjamah dalam arti kemudian membuat mata yang buta itu melihat. Lalu mereka mengikuti Yesus. Ini cerita dari Injil Matius. Bagaimana kalau kita baca Markus? Langsung kelihatan bahwa Markus tidak bercerita tentang 2 orang buta. Ketika Yesus keluar dari Yeriko, sebenarnya ceritanya lebih lengkap, 46 itu, ini saya mulai dari ayat 46b, kalimat yang kedua. Tapi kalimat sebelumnya ada, ketika Yesus masuk ke Yeriko. Gitu. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, dalam satu ayat ada masuk dan keluar. Maka kita pilih satu dulu. Ketika Yesus keluar dari Yeriko untuk menunjukkan bahwa seperti di Injil Matius, peristiwanya terjadi di jalan keluar dari kota. Orang buta itu, atau 2 orang buta itu yang disembuhkan Yesus, itu ada di pintu gerbang keluar kota. Bersama-sama dengan murid-muridnya. Orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta. Di sini jelas, Penginjil Markus menunjukkan profesinya, pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Duduk di pinggir jalan. Saudara-saudari tahu, seperti tadi sudah dikatakan, mungkin orang buta ini karena tidak melihat jalan, didudukkan di situ oleh orang-orang yang mau supaya dia profesinya sebagai pengemis menimbulkan rasa iba dari orang-orang yang lewat untuk memberikan sedekah. Namanya Bartimeus, anak Timeus. Tapi sebenarnya ini pengulangan dalam bahasa Aram. Bar itu dalam bahasa Aram berarti anak. Maka Bartimeus itu mendobelkan arti ini. Bar atau bin Timeus, anak Timeus gitu. Bar itu berarti anak. Jadi kalau barongsai, ya Pak Resa, itu berarti anak ongsai. Bukan begitu tentu saja. Maksudnya Bartimeus, anak Timeus, tapi barongsai bukan bahasa Aram. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ceritanya mirip dengan apa yang tadi kita sudah baca di Injil Matius. Hanya bedanya di Injil Markus, 1 orang buta yang bernama Bartimeus itu. Yang satunya kemana? Itu tidak tahu. Apakah cerita yang sama? Pertanyaan seperti tadi perwira Kapernaum, yang kisahnya menjadi berbeda. Kalau kita sampai ke bagian tengah yang saya beri warna kuning ini, lalu kelihatan bagaimana prosesnya ketika kita mengotak-atik teks yang sudah disejajarkan, seperti dalam buku sinopsis keempat Injil itu. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Injil Matius tadi juga Yesus berhenti dan memanggil dia. Tapi di sini ada kata-kata yang diucapkan, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu. Mereka yang tadinya minta supaya orang buta itu diam, sekarang harus memanggil orang buta itu. Coba malu enggak? Dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara-saudara perhatikan, di dalam kotak yang kuning ini, dalam 1 ayat saja, diulang berapa kali kata memanggil. 1, panggillah dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu. 2, dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Yesus memanggil engkau. 3, dalam 1 ayat ada 3 kali kata memanggil diungkapkan. Ini sesuatu, karena apa? Di Injil Matius tidak ada tadi.
Tidak ditekankan kata memanggil seperti di Injil Markus ini. Ia, orang buta itu, Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sudah disembuhkan dari kebutaannya? Belum. Lah kok bisa berdiri dan pergi mendapatkan Yesus? Nah, itu anehnya. Di Injil Markus, rupanya tekanannya ada di tengah-tengah ini. Orang buta itu dipanggil, karena Yesus tahu bahwa dia buta, tapi tidak tuli. Dia buta, tapi tidak bisu, karena bisa berseru-seru. Maka Yesus memakai apa yang dia punya itu, memanggil dia, dan orang buta itu menanggalkan jubahnya. Jubahnya, yang barangkali waktu orang buta duduk, jubah itu mengembang, dipakai untuk menangkap uang yang dilemparkan oleh orang yang berjalan. Tentu saja, ini bagian dari pekerjaannya, bagian penting dari profesinya, tapi dia tinggalkan. Seperti meninggalkan hidup yang lama. Sekarang dia mau pergi mendapatkan Yesus. Dia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita membayangkan cerita saja, orang buta ini pasti meraba-raba. Mungkin terjatuh-jatuh untuk sampai kepada Yesus. Tidak dikatakan bahwa orang banyak itu menuntun dia. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Cara bacanya ini panggilan ya, artinya Rabuni itu artinya seperti my master, gitu. Guruku. Hanya ada dua kata panggilan ini dalam Injil. Satu di Injil Markus ini, dan satu lagi di Injil Yohanes. Diucapkan oleh siapa? Kalau ada yang tahu. Maria Magdalena. Di depan kubur Yesus ketika Maria menangis karena dipikir Yesus dicuri orang. Lalu tiba-tiba orang yang dianggapnya penjaga taman itu memanggilnya Maria. Lalu Maria menoleh dan mengatakan Rabuni. Maka kata Rabuni itu ungkapan, sapaan yang memang betul-betul intim, akrab, orang yang tahu, yang mengenal. Maka bayangkan bagaimana Bartimeus yang buta itu punya hubungan yang langsung akrab dengan Yesus. Rabuni. Bacanya jangan kayak orang Jakarta, Rabuni gitu. Bukan soal matanya rabun gitu kan. Bukan Rabuni gitu. Tapi Rabuni. Supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara perhatikan, ada yang berbeda. Banyak yang berbeda di sini. Markus tidak menceritakan Yesus menjamah orang buta itu. Markus tidak menceritakan bahwa orang buta itu kemudian ya minta supaya dijamah gitu. Karena disembuhkan dengan cara seperti tabib, membuat sesuatu yang istimewa dengan tangannya. Tapi Yesus memuji dia saja. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seperti seolah-olah yang menyembuhkan itu siapa kalau begitu? Karena orang buta ini sebenarnya sudah sembuh ketika dia mendengar Yesus memanggil, berdiri dan menanggalkan jubahnya untuk pergi mendapatkan Yesus. Sudah berjalan, berdiri dan berjalan, sebelum dia sendiri bisa melihat. Maka kalau kita bandingkan, jelas sekali perbedaan. Bukan hanya dua orang di Injil Matius dan nama Bartimeus yang diletakkan di Injil Markus, tapi juga tekanan. Karena ternyata cerita di Injil Matius yang menunjukkan bahwa ini kisah mukjizat. Yesus menjamah mata mereka. Di Injil Markus, cerita ini tidak lagi dipandang hanya kisah mukjizat. Penyembuhan orang buta. Karena orang buta itu sebetulnya bukan disembuhkan matanya. Tapi lebih luas. Orang buta itu dipanggil. Namanya Bartimeus. Orang buta itu dipanggil menanggalkan jubahnya, menanggalkan hidup yang lama untuk pergi mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Coba saudara perhatikan di awal tadi dikatakan dia duduk di pinggir jalan, di akhir cerita dia berjalan mengikuti Yesus dalam perjalanan. Yesus keluar dari Yeriko untuk pergi ke Yerusalem. Orang ini, orang buta itu dipanggil untuk mengikuti Yesus. Ada juga memang di Injil Matius, tapi tekanan ini menjadi lebih besar di Injil Markus. Karena apa? Kata-kata memanggil yang diulang-ulang di tengah-tengah ini. Kisah mukjizat
di Injil Matius menjadi kisah panggilan di Injil Markus. Saudara-saudari, memang ada perbedaan penafsiran di situ. Banyak orang yang mengatakan dan berdebat tentang sebenarnya siapa yang benar. Ya, orang yang menafsirkan secara sejarah mau mencari yang benar itu yang dikisahkan Matius dengan 2 orang buta, atau yang dikisahkan Markus dengan 1 orang buta. Saudara-saudari tahu ada nyanyinya, ada lagunya kan? Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Begitu kan? Kisahnya ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya gitu katanya. Matanya celik artinya matanya terbuka. Ya. Tapi ya kita tidak lihat tangan Yesus di sini. Kita hanya melihat mata orang buta itu terbuka. Ya. Tapi saudara-saudari kalau ingat Yosua, siapa namanya? Kevin bukan Yosua. Itu menyanyi dengan cara yang lain. Rupanya si Kevin membaca Injil Matius barangkali. Cukup ya. Artinya lihat dua orang buta dan tergerak hatinya, ditekankan di situ karena kasihnya. Memang di Injil Matius lebih nampak itu tadi, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tapi tekanannya pada kisah mukjizat penyembuhan. Ada orang yang mengatakan dari segi penafsiran sebenarnya ada 2 tradisi begitu. Yang satu tradisi Matius dengan 2 orang buta, yang satu tradisi Markus. Tekanannya yang di tradisi mana kalau begitu? Yang tradisi Markus rupanya sudah lebih kemudian, justru karena terkait dengan ritus pembaptisan yang sering disebut dengan cara zaman dulu pembukaan mata gitu. Illuminatio itu berarti melihat terang. Dan dalam pembaptisan itu cerita di Injil Markus menjadi kisah etiologis, artinya kisah yang menjelaskan asal-usul dari satu upacara pembaptisan. Injil Markus terkenal Injil katekumen kan. Tapi betul tafsiran semacam itu pun bisa memang terima. Persoalannya kembali kalau kita hanya mencari mana yang benar dan mana, bukankah Injil Markus itu yang menjadi sumber Injil Matius? Kenapa dikatakan kemudian Markus yang kemudian menjadi kisahnya sudah diedit, diredaksi? Ataukah kemudian orang mengatakan bahwa Injil Matius yang menjadi sumbernya? Persoalan mencari mana yang asli tidak pernah akan ketemu solusinya. Kita hanya melihat saja perbedaan yang menunjukkan kepada kita kekayaan peristiwanya. Bagi penginjil Matius, kisah penyembuhan ini memang kisah mukjizat. Dalam Matius orang banyak berperan sebagai penghalang. Mereka bermaksud mencegah kedua orang buta mengganggu Yesus karena mengganggu perjalanan Yesus. Lalu membuat mereka supaya diam. Dengan demikian sebenarnya membuat cacatnya malah tambah banyak. Bukan hanya buta tapi juga bisu. Dalam Matius Yesus tidak minta pada orang banyak itu untuk memanggil 2 orang buta. Seperti dalam Markus. Yesus mengintervensi langsung, turun tangan sendiri, memanggil dan menyembuhkan mereka. Seperti seorang tabib gitu. Kisah mukjizat penyembuhan di Injil Matius ini, di dalam Injil Markus dibaca sebagai kisah yang lain, panggilan seorang murid. Dalam Markus Yesus turun tangan melalui orang banyak. Orang banyak yang tadinya memarah-marahi Bartimeus itu justru sekarang disuruh untuk memanggil dia, mengubah sikap orang banyak itu.
Daripada menjadi penghalang, mereka justru menjadi pengantara, pertolongan bagi Bartimeus, mengundangnya untuk bangkit, menanggalkan jubahnya. Di sini gambar Bartimeus, dan mengikuti Yesus. Lebih jelas lagi di sini. Orang buta itu melemparkan jubahnya, menanggalkan jubahnya untuk pergi mendapatkan Yesus. Sebelum dia disembuhkan dari kebutaannya. Ini mengingatkan kita, tentu saja akan kisah panggilan murid-murid Yesus sendiri. Yang meninggalkan jala ketika mereka dipanggil di pinggir danau. Saudara-saudari ingat panggilan 4 murid, 2 bersaudara itu. Ya, Petrus dan Yohanes, Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes yang ketika mereka sedang bekerja dengan jala mereka, Petrus dan Andreas sedang menyiapkan jala, sementara Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala bersama orang-orang upahan bapaknya di dalam perahu itu. Begitu mereka mendengar Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan jala dan mengikuti dia. Seperti Bartimeus tadi menanggalkan jubahnya. Menanggalkan di belakang sesuatu yang bagi dia sesuatu yang penting untuk pekerjaannya. Jala itu bagian dari pekerjaan seorang nelayan. Tetapi mereka mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Kisah Bartimeus ini, saudara-saudari, memang tidak bisa dipisahkan dari Yohanes dan Yakobus yang meninggalkan jala mereka, perahu mereka, bapak mereka di dalam perahu itu, Zebedeus. Kenapa? Coba kita perhatikan ceritanya dengan mengangkat sedikit mata kita dengan cerita atau perikop yang mendahului perikop Bartimeus ini. Dan kita temukan betul ada Yakobus dan Yohanes di sana. Injil Markus bab 10 ayat 35. Kisahnya di dalam teks kitab suci kita diberi judul satu saja, karena perikop ini disatukan dengan judul yang aneh. Permintaan Yakobus dan Yohanes, atau gimana judulnya? Lebih tepat. Permintaan anak-anak Zebedeus, ya, yaitu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Judul yang aneh karena apa? Sebenarnya itu bukan judul yang mudah dipahami. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Bukan memerintah melainkan melayani itu kata-kata Yesus. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan kata-kata ini. Nah, judulnya kan keliru ini. Coba kalau sudah perhatikan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Barangkali ceritanya memang harus diberi judul yang lain. Permintaan Yakobus dan Yohanes ini mirip dengan permintaan Bartimeus. Coba saudara-saudari perhatikan kisahnya, ya kalau dibandingkan punya kesamaan yang sangat menonjol gitu. Pertanyaan Yesus kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu juga pertanyaan Yesus kepada kedua murid yang datang ini, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Coba lihat, mirip sekali. Apa yang kamu kehendaki? Tentu saja ini kamu karena 2 orang yang di hadapan Yesus, Yakobus dan Yohanes. Tapi ada unsur lain yang menarik yang ditonjolkan oleh teks ini. Kalau ditonjolkan di sini Yakobus dan Yohanes, nama ini masih ditambah anak-anak Zebedeus. Persis seperti kata Bartimeus itu anak Timeus. Jadi ditonjolkan bapaknya sebenarnya. Bartimeus, anak Timeus, ini Yohanes dan Yakobus anak-anak Zebedeus. Kata anak muncul lagi di tengah untuk menonjolkan bapaknya yang lebih besar lagi, anak manusia itu. Yesus sendiri. Ya. Dan di situ tekanan yang dikisahkan di awal ini, permintaan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu itu berarti kamu itu buta sebenarnya. Karena kamu tidak mengerti, tidak tahu apa yang kamu minta tapi ngomong begitu. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?
Yesus sudah dibaptis, dan bagaimana dia mengatakan baptisannya harus kuterima? Tentu kita akan mengerti bahwa yang dimaksud baptisan di sini adalah penyalipannya nanti. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku, mereka mau duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Kata sebelah kanan dan sebelah kiri ini, mereka tidak tahu bahwa nanti muncul lagi ketika Yesus disalibkan. Dibaptis itu artinya disalibkan. Di sebelah kanan dan di sebelah kirinya adalah penjahat. Yang disalibkan bersama Yesus. Kata yang sama di situ muncul. Di sebelah kananku dan di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya karena itu diberikan pada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ya, kedua penjahat yang ada di samping kanan dan kiri Yesus. Tapi bukan hanya rupanya dua murid ini yang tidak tahu, anak Zebedeus. Rupanya murid-murid yang lain sebenarnya juga tidak tahu. Karena apa? Ke-10 murid yang lain jadi marah pada Yakobus dan Yohanes. Maka Yesus mengatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, karena anak manusia ini, anak-anak Zebedeus, anak Timotius, di sini anak manusia dengan huruf besar, untuk menonjolkan gelar Yesus. Justru datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, tentu saja tidak mungkin luput bahwa kisah ini menunjuk pada penyalipan. Seperti kanan dan kiri Yesus, dibaptis, begitu juga menjadi tebusan dengan memberikan nyawa menjadi tebusan, itu pasti menunjuk pada saat kematian Yesus disalib. Nanti justru orang buta itu, si Bartimeus itu, yang dikatakan tadinya duduk di pinggir jalan, lalu dia justru mampu melihat, dan dengan demikian berjalan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus kemana? Ke Yerusalem, untuk disalibkan. Lihat bagaimana perbandingan ini kontras sekali. Bartimeus seperti menjadi kritik bagi anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes yang rupanya justru malah minta duduk. Padahal mereka dari tadi berjalan mengikuti Yesus. Bartimeus yang tadinya duduk justru malah menjadi orang yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Indah sekali kalau dilihat dengan cara demikian. Tapi sebenarnya kembali lagi ke cerita. Berapa orang buta sebenarnya? Para penafsir dulu mempertanya, siapa di antara penginjil ini yang menceritakan cerita aslinya? Siapa yang tahu? Berapa orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko itu? Pertanyaan macam ini sekali lagi keliru. Karena di bawah prasangka ilmiah mau mencari yang benar dalam sejarah, kisah-kisah Injil itu tidak diceritakan untuk menceritakan kebenaran historis begitu. Pertanyaan tersebut justru menghalangi kita menarik apa yang sebenarnya mau disampaikan pada teksnya sendiri. Pertanyaan ini membutakan kita, pembaca. Benar, di Injil Markus hanya satu orang buta, Bartimeus. Tapi apa artinya? Alasan pertama perbedaan semacam ini kira-kira mestinya harus dicari dari bahasanya, sastranya, gaya bahasa yang membuat orang bisa masuk dalam ceritanya. Itulah retorikanya. Menarik perhatian orang yang membaca dan meyakinkan ada kaitan antar tokoh itu. Kebutaan anak Timeus, Bartimeus tadi, ya, seperti yang disembuhkan Yesus, menunjuk pada kebutaan kedua murid, ya, kedua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes. Ya, dalam Injil Matius rupanya tidak disebut nama, tapi dikatakan dengan dua. Itu. Mari kita lihat. Yesus membuka mata murid-muridnya juga di Injil Matius. Tapi coba kalau perhatikan, di Injil Matius ceritanya sedikit lain karena bukan Yakobus dan Yohanes yang ditulis di situ. Ibu anak-anak Zebedeus yang datang untuk minta supaya anak-anak mereka duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa yang kau harapkan? Jadi pertanyaan Yesus itu mirip juga dengan pertanyaan pada dua orang buta. Tekanan tadi, ada dua orang buta, nanti ditonjolkan dengan kisah yang di atas mulai dengan dua anakku ini. Berilah perintah supaya dua anakku ini, ibunya yang ngomong berarti,
anak-anak Zebedeus itu tidak disebut juga suaminya gitu. Disebut ibu anak-anak Zebedeus begitu kan. Seolah-olah siapa sebenarnya ibu ini, istri yang betul-betul sayang sekali pada dua anaknya, sehingga diminta supaya duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Dua orang buta ditekankan di sini, dua anak Zebedeus ditekankan di sini dengan bukan nama tapi dengan angka. Nanti muncul lagi di tengah-tengah cerita ini, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara. Di Injil Markus tadi tidak ada kata angka-angka ini, kedua. Rupanya Injil Matius memang suka dengan angka 2. Alasan ini nampak dari bagaimana cara atau gaya khas Matius yang memasangkan tokoh-tokoh. Cerita tentang orang yang kerasukan legion atau setan di daerah Gadara itu 2 kalau di Injil Matius. Di Injil Markus hanya 1. Ada 2 orang buta yang disembuhkan Yesus juga di bab 9. Saya sudah coba cari di Injil Matius, apakah ada kisah penyembuhan orang buta yang single. Tidak ada, malah ketemu ada cerita lain tentang 2 orang buta di bab 9 yang sesudah disembuhkan mengikuti Yesus. Tapi di sini diminta supaya jangan mengatakan pada orang lain. 2 orang bersaudara. Tapi udah terlanjur beli kan, jadi susah Jokowi. Sorry Romo, silakan Romo. 2 orang bersaudara, Simon dan Andreas dalam panggilan murid pertama itu ditonjolkan 2 juga. 2 anak Zebedeus yang nanti muncul pada akhir kisah di perjamuan terakhir. Serta 2 orang saksi palsu dalam pengadilan Yesus. Matius rupanya memang suka menampilkan pasangan ini. 2. Dengan demikian permainan angka 2 ini memang ciri khas atau gayanya Matius. Ya, dengan cara demikian lalu kita tidak mau mempersoalkan mana yang lebih benar, Matius atau Markus. Kan memang Matius suka ceritanya dengan angka 2. Kita tidak dalam kampanye pemilihan, kalau kita menyebut angka 2 nanti konotasinya sudah berbeda. Nah, kalau kita bandingkan kisahnya tadi, ya nampak bagaimana perbandingan yang kelihatan meskipun ceritanya sama, diawali dengan kisah permintaan anak-anak Zebedeus itu, tapi tekanannya menjadi berbeda. Kalau di Injil Markus, ya, yang ditonjolkan adalah anak Timeus, anak Zebedeus. Di Injil Matius rupanya tekanannya pada 2 orang buta itu, 2 anak Zebedeus itu, 2 saudara itu, kakak beradik. Lihat, rupanya dengan cara demikian, pengarang Injil sendiri konsisten. Ini bukan sesuatu yang rupanya tidak sengaja, tapi memang disengaja untuk membawa pesan teologis dari pengarang Injilnya. Kalau di Injil Matius tekanan tadi menjadi kisah bukan hanya mukjizat tapi kisah panggilan. Nah, di Injil Matius kisah mukjizat itu tetap kelihatan bagaimana akhirnya dikaitkan dengan murid-murid yang tadinya sebenarnya buta, lalu akhirnya dicelikkan matanya karena melihat perbandingan bahwa ternyata orang buta yang duduk itu justru malah menjadi pengikut Yesus. Di Injil Matius dengan demikian, 2 orang buta itu menjadi satu undangan bagi kita barangkali. Kenapa bukan 1 Bartimius yang punya nama? Meskipun namanya juga tidak terlalu spesifik karena itu hanya menunjuk anaknya Timeus, Bartimeus gitu. Perhatian Matius bukan hanya pada angka 2, kedua bersaudara, tapi juga ke-10 murid yang lain yang buta. Buta karena mereka tidak tahu sebenarnya. Logika mengikuti Yesus itu bukan logika memimpin dan memerintah seperti di pemerintahan biasa. 2 saudara, 2 orang buta itu, disebutkan juga orang banyak berbondong-bondong yang mengikuti Yesus. Dan banyak orang yang kepada mereka anak manusia memberikan hidupnya sebagai tebusan. Di dalam angka-angka ini sebenarnya termasuk juga pembaca, termasuk juga kita yang barangkali harus disembuhkan dari kebutaan kita. Karena melihat ceritanya secara biasa-biasa saja barangkali. Kita tidak melihat bahwa ceritanya ternyata sebetulnya menjadi kritik bagi kita yang katanya sudah lama mengikuti Yesus, tapi mau duduk minta dilayani. Mau duduk. Pelayan itu bukan duduk, tapi berdiri siap-siap melayani.
Satu lagi, kalau kita perhatikan, karena ceritanya kan rangkap tiga, yaitu ada di Matius, Markus, dan Lukas. Rupanya, kalau sudah perhatikan, kisah Lukas lebih mirip Markus. Ya, kisah di Injil Lukas, rupanya, kalau kita baca, ya, menceritakan seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Tidak ada kata-kata manggil seperti di Injil Markus tadi ya. Tidak ada juga kata-kata dua orang buta. Satu orang buta. Perbedaan juga di sini kita lihat, Yesus hampir tiba di Yeriko. Jadi sudah kelihatan sejak dari awal, Injil Lukas menaruh kisahnya bukan di keluar dari kota Yeriko, tapi sebelum masuk Yeriko, di pintu gerbang. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Berbeda dengan Injil Markus tadi, ya, orang buta di sini menyebut Yesus Tuhan seperti di Injil Matius. Seperti dua orang buta di Injil Matius. Kata Yesus padanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini mirip dengan Injil Markus. Yesus memuji iman orang buta itu, yang sampai pada pengakuan gelar Tuhan. Tadinya dia hanya mengaku Yesus anak Daud. Sampai sekarang akhirnya menyebut Yesus Tuhan. Seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Tapi ternyata ceritanya tidak selesai di sini. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Tapi juga semua orang yang tadinya disebut orang banyak berbondong-bondong, sekarang disebut seluruh rakyat, seluruh umat memuji-muji Allah. Tekanan Lukas rupanya sedikit berbeda juga dari Injil Matius dan Injil Markus. Kalau kisahnya di Injil Matius tekanannya pada penyembuhan, di Injil Markus menjadi kisah panggilan, di Injil Lukas ceritanya menjadi kisah pertobatan semua orang. Bukan hanya orang buta itu, tapi juga orang banyak yang tadinya menyuruh dia diam, tapi akhirnya disuruh oleh Yesus untuk membawa orang itu kepadanya. Jadi di Injil Lukas kelihatan bagaimana orang buta itu tidak dibiarkan jalan sendiri, tapi dituntun oleh orang banyak itu kepada Yesus. Akhirnya orang banyak itu melihat mukjizat ini dan memuji-muji Allah. Bersama dengan orang buta itu, orang banyak ini menjadi rakyat, menjadi umat yang memuji Tuhan. Kisahnya bergeser dari satu ke tempat lain dengan tekanan yang berbeda. Kalau sudah perhatikan, dari kisah mukjizat penyembuhan menjadi kisah panggilan, itu juga mukjizat. Tapi yang mukjizat lebih besar lagi, pertobatan orang-orang banyak yang tadinya tidak punya hati, menyuruh orang buta itu diam saja, sampai akhirnya justru orang banyak itu yang merangkul, mengikut sertakan orang buta itu dalam perjalanan mengikuti Yesus. Jadi kalau dalam Injil Matius dan Markus kelihatan penyembuhan rangkap dua, orang buta itu disembuhkan dari cacat kebutaannya. Tapi juga disembuhkan dari kenyataan duduk. Tadinya karena mereka buta, tidak bisa melihat jalan, maka duduk saja. Tapi sekarang dengan melihat, mereka bisa berjalan. Sudah penyembuhan rangkap dua. Tapi di Injil Lukas penyembuhannya rangkap tiga. Karena bukan hanya mata dan kaki, tapi juga mulut. Mulut yang tadinya hanya minta-minta sedekah, dipakai sekarang untuk memuji dan memuliakan Allah. Penyembuhan yang dialami orang buta di Injil Lukas itu penyembuhan rangkap tiga. Karena matanya melihat, kakinya berjalan, dan mulutnya memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, orang buta itu disembuhkan 3 kali kalau menurut Injil Lukas. Pertobatan dengan demikian menjadi lebih hebat lagi. Dari matanya yang buta, perubahan maksud saya. Dari kakinya yang tidak dapat jalan, dari mulutnya hanya minta-minta, akhirnya ditransformasi. Si buta ini mencerminkan semua penderita dalam kitab Mazmur yang seruan permohonannya diubah menjadi puji-pujian atas kemuliaan Tuhan. Mazmur itu selalu begitu. Doa permohonan segera menjadi doa syukur dan puji-pujian. Dan itu
ditekankan oleh penginjil Lukas kisah pertobatan umat, karena bukan hanya orang buta yang dituntun oleh orang-orang banyak yang tadinya menyuruh diam, tapi orang banyak itu juga akhirnya menjadi umat yang memuji-muji Tuhan. Pertobatannya universal, kisah penyembuhannya menjadi universal. Pembaca atau kita yang membaca dengan demikian diundang untuk ikut bergabung dengan suara umat yang tidak hanya dalam iman tapi juga dalam panggilan mengikuti Yesus. Mestinya kita bisa selesai di sini, saudara-saudari. Tapi rasanya kita masih punya PR. Kalau membandingkan Injil Matius dan Markus tadi menghubungkan cerita orang buta dengan kisah sebelumnya, yaitu anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, atau dua bersaudara itu. Injil Lukas ternyata tidak punya cerita Yohanes dan Yakobus atau permintaan anak-anak Zebedeus. Lalu bagaimana? Kisahnya rupanya beda arahnya. Di Injil Lukas, cerita orang buta itu disejajarkan dengan cerita Zakeus. Sama-sama terjadi di Yeriko. Penyembuhan orang buta ini terjadi di jalan masuk Yeriko. Ketika Yesus sudah masuk kota, bertemu nanti dengan pemungut cukai, kepala pemungut cukai bahkan. Yang sama seperti orang buta itu tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Dia mau melihat orang apa Yesus itu. Sama seperti si buta tadi bertanya, apa itu? Di Injil Matius dan Markus tidak disebutkan pertanyaan orang buta, apa itu? Di Injil Lukas rupanya orang buta itu bertanya seperti Zakeus juga pikir, orang apa itu Yesus? Masa aku ini sebagai kepala pemungut cukai tidak diperhatikan orang? Orang apa sih Yesus ini? Karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus, maka naik ke atas pohon. Rupanya justru Yesus yang melihat dia di atas pohon dan mengatakan, Zakeus segeralah turun karena aku harus menumpang di rumah. Nah, Zakeus kemudian lari untuk menyiapkan segala-gala perjamuan itu. Dan dengan demikian menunjukkan pertobatannya ketika Yesus yang di hadapan orang yang bersungut-sungut karena dia makan di rumah orang berdosa, Zakeus yang merasa dirinya dihargai, dimanusiakan oleh Yesus. Seperti nama Zakeus, kita tahu namanya adalah orang yang dibenarkan Tuhan, Zakai. Gitu. Maka Zakeus mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakeus ini, pemungut cukai, pertobatannya juga konkret gitu. Dia orang yang suka ngitung uang, maka pertobatannya juga hitung-hitungan begini. Apakah betul-betul dia akhirnya membuat apa yang dia katakan? 4 kali lipat itu betul-betul lebih daripada yang disebutkan dalam hukum kitab suci. Kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Tiba-tiba muncul kata Abraham di sini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari, kita tahu Abraham yang berkatnya untuk semua orang karena imannya. Abraham juga bertemu dengan tamu istimewa di bawah pohon. Seperti Zakeus yang naik ke atas pohon ara ini dan mendapat tamu istimewa Yesus. Zakeus lari untuk menyiapkan makanan, begitu juga Abraham yang ketika kedatangan tamu 3 malaikat itu, dia sedang beristirahat di bawah pohon tarbantin di Mamre, dan kemudian lari ke sana kemari untuk mempersiapkan makanan. Tidak sembarangan, tidak kebetulan nama Abraham nampak di sini. Orang ini pun anak Abraham. Dengan demikian, Zakeus namanya yang berarti dibenarkan, kepala pemungut cukai itu bukan hanya dibenarkan, dia dikatakan dipulihkan sebagai anak Abraham. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mirip sebenarnya di Injil Matius dan Markus. Tadi kita sudah lihat rujukan pada anak manusia yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Di sini anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Begitu. Kita menemukan 2 cerita yang rupanya arahnya bisa menjadi berbeda. Bukan berarti siapa yang benar, siapa yang salah dari sumber-sumber cerita ini. Yang barangkali cerita orang buta yang disembuhkan itu umum. Tapi bagi Matius kisahnya menjadi kisah penyembuhan 2 orang buta. Bagi Markus kisahnya menjadi kisah panggilan Bartimeus.
yang mengkritik kisah panggilan murid-murid Yesus yang rupanya justru mau duduk. Di Injil Lukas kisahnya menjadi kisah pertobatan universal. Semua orang yang mau mengikuti, termasuk orang berdosa, termasuk juga Zakeus, kepala pemungut cukai. Begitu saudara-saudari, memang kita tidak punya waktu untuk melihat. Ini kesimpulannya nanti bisa dibaca sendiri. Jika kita tidak mengakui kenyataan ini, barangkali justru kita yang sebenarnya buta karena tidak melihat bagaimana kisahnya bisa begitu indah ketika dibandingkan dalam perbedaannya. Dan menjadi nampak bagaimana masing-masing penginjil itu memang mau membuka mata kita akan keindahan permata itu. Bisa dilihat dari berbagai sudut, tapi ternyata satu saja permatanya, di mana orang berjumpa dengan Yesus yang memanggil dia, yang menyembuhkan dia, yang mempertobatkan dia. Minta maaf 1,5 jam saya pakai semua. Saya kembalikan pada Pak Reza. Tidak apa-apa, Romo.